Untuk itu selanjutnya silahkan Pak Raden Mas Teddy Auliudin untuk menyampaikan pokok-pokok program kerja di bidang UMKM. Kami persilahkan. Ya, nanti bisa langsung tanya jawab. Itu Pak, bagus ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Agung Sujatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Yang terhormat teman-teman WKU di Koordinator Koperasi dan UMKM, ada Pak Idris Laina, ada Mas Agung Sujatmoko, ada Pak Endang dan Ibu Ribda, dan teman-teman WKU yang hadir, Kadin Indonesia, Ketua Kadin Provinsi, Kota, dan Kabupaten, dan pengurus Provinsi, Kota, dan Kabupaten tentunya, segenap Komtab, komite tetap di bawah koordinasi bidang koperasi dan UMKM. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung bahwa sambil menunggu Pak Rosan kami memajukan beberapa agenda dan saya akan coba paparkan tentang program pembinaan dan pengembangan UMKM yang menjadi program prioritas dari Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM yang saya rangkum. Nanti mohon kawan-kawan WKU untuk nanti berkenan menambahkan tentunya. Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai, saya coba sapa dari Aceh. Ada yang hadir Aceh? Aceh, ada berapa orang yang hadir? Ada Aceh? Oke. Saya coba ke timur sekali, Papua, berapa orang yang hadir? Ada Papua, luar biasa. Ya, dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah semua teman-teman Kadin hadir. Apakah UMKM sesuatu yang menarik atau sekedar basa-basi bagi kita semua, Bapak dan Ibu? Menarik. Akan kita laksanakan bahwa kita fokus program UMKM. Bapak dan Ibu semua, hampir semua kementerian keroyokan untuk pelaksanaan program UMKM. Hampir semua WKU di Kadin Indonesia pun kami keroyokan untuk bagaimana membina dan mengembangkan UMKM. Dan saya harap Kadin Provinsi, Kota, dan Kabupaten juga demikian. Karena sebagian besar masyarakat kita ini adalah UMKM. Bapak dan Ibu, Undang-Undang tentang Kadin nomor 1 tahun 87, next, bahwa Kadin itu punya dua tujuan utama, yaitu membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan pengusaha, dan yang keduanya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha, dunia usaha. Nah, untuk mencapai tujuan ini, next, di pasal 7 Bapak dan Ibu, dibutuhkan pembinaan dan pelatihan. Dan di sini pembinaan dan pelatihan ini di pasal tentang penjelasannya adalah fokus kepada usaha menengah kecil dan usaha informal. Apakah usaha informal? Mikro. Berarti apa? Kadin Indonesia fokus pembinaan dan pengembangan UMKM. Dan ini harus kita sadari. Maka apakah UMKM itu menarik? Wajib menarik bagi kita pengurus Kadin Indonesia, di mana UMKM di Indonesia meskipun hari ini masih ada beberapa perbedaan. Yang lalu-lalu data terakhir UMKM Indonesia 2019 ada 64,2 juta UMKM di Indonesia. Data UMKM pertama kali ada tahun 97. Kalau kita fokus UMKM, kita peduli UMKM, kita harus paham tentang UMKM. Pertama kali muncul data UMKM itu tahun 97, namanya UKM, belum ada UMKM, UKM. Ada 39 juta pengusaha di Indonesia, 61%-nya adalah bidang pertanian dan perkebunan. 3 kelemahan utama, next. Oke, ini data UMKM dan saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini tahu persis bahwa UMKM punya kontribusi luar biasa pada Indonesia dengan 99,99% pengusaha Indonesia adalah UMKM. Hanya 0,01% pengusaha besar di Indonesia.
kontribusi sudah jelas, termasuk ekspor. UMKM by data hari ini baru 15,5% untuk kontribusi ekspor. Tapi saya yakin, mungkin Pak Menko kami, Pak NH juga sudah merasakan, nampaknya UMKM banyak kontribusi ekspor, tapi yang ekspornya usaha besar. Kontribusinya banyak UMKM, tapi yang melaksanakan adalah pengusaha besar. Bapak dan Ibu, next. Bahwa kami melihat 3 kelemahan utama UMKM di Indonesia. Dan ini banyak sekali dibicarakan oleh teman-teman dengan berbagai bahasa yang berbeda. Ada yang mengatakan kelemahannya digitalisasi, kelemahannya lapangan keuangan nggak buat, kelemahannya macam-macam. Semuanya salah satunya adalah kelemah dari kompetensi. 74% UMKM di Indonesia tidak bisa buat laporan keuangan. Makanya banyak sekali UMKM nggak bisa dilayani perbankan. Ini adalah PR kita. Bagaimana kita membina, melatih mereka dari sisi pembuatan laporan keuangan. Kompetensi salah satunya. Kedua, jaringan pasar. Bahwa UMKM kita berdasarkan survei kami lakukan, 50% lebih jaringan pasarnya terbatas kepada kecamatan, RW, dan RT. Dunia digital, teknologi yang semakin maju. Harusnya UMKM di Indonesia jaring pasarnya lebih luas. Namun masih banyak pelaku UMKM di Indonesia belum memahami masuk dunia digital. Dan yang ketiga, dan ini menjadi hal yang pertama kalau kita tanya UMKM, apa kelemahan Anda? Modal. Bagi kami modal kelemahan yang ketiga UMKM di Indonesia. Tadi sampaikan 74% lebih UMKM di Indonesia belum tersentuh perbankan dan lembaga keuangan. Next. Dan kalau kita lihat basis, kenapa ya Bapak dan Ibu pasti tahu dong UMKM itu bedanya apa sih? Usaha mikro itu kriterianya apa? Kriteria usaha mikro, UMKM secara keseluruhan adalah omset atau penjualan dan modal. Mikro itu dengan penjualan di bawah 2 miliar dengan modal di bawah 1 miliar. Kecil itu usaha dengan omset antara 2 sampai 15 miliar dengan modal antara 1 sampai 5 miliar. Menengah itu dengan omset 15 sampai 50 miliar dengan modal 5 sampai 10 miliar. Samakah dengan dunia UMKM dunia? Small entrepreneur, enterprise. Samakah? Saya lihat tidak. Kita baru bertahap. Sebelumnya kriteria UMKM di Indonesia tidak seperti ini. Dulunya angkanya masih 300 sampai 500 juta. Tapi hari ini kita mulai mendekati negara di Asia Tenggara. Tapi kalau melihat dari Amerika dan Eropa, modal UMKM itu 50 juta US dollar. 500 miliar ya. Modal segitu ya, lebih ya. Masih ketinggalan kita dari sisi klasifikasi. Dan tidak ada negara maju di dunia yang usaha besarnya 0,01 seperti Indonesia. Rata-rata jumlah pengusaha besar negara-negara maju di dunia antara 0,1 sampai 0,4. Ini data sejenis BPS-nya masing-masing negara. Bapak dan Ibu bisa cek. Jadi saya berbicara by data. Tidak ada satupun negara maju yang jumlah pengusaha besarnya di bawah 0,1%. Indonesia baru 0,01%. Berarti PR kita banyak, harus banyak UMKM yang harus berkembang naik kelas. 2045 tim saya membuat kajian, akan ada 122 juta pengusaha di Indonesia. Kalau kita minimal sama 0,1% saja usaha besar di Indonesia, berarti 2045 nanti minimal harus ada 122 ribu pengusaha besar di Indonesia. Yang hari ini baru ada 5.550. Dan apabila di garis normal, 2045 nanti baru ada 15.000 pengusaha besar di Indonesia. Berarti apa Bapak dan Ibu? Nggak bisa kita kerja biasa-biasa lagi. Indonesia ingin negara maju, dari sisi kewirausahaan kita harus kerja yang luar biasa. Sinergi harus kita lakukan semua pihak. Nggak bisa kita kerja sendirian. Antara WKU, kami pun di bawah WKU bidang koperasi dan UMKM, kami sinergi satu sama lain. 9 WKU di bawah Pak Nurdin Halid, kami sinergi satu sama lain. Dan antar WKU koordinator pun kita juga sinergi. Mari kami mengajak Kadin, Provinsi, Kota, dan Kabupaten, yuk kita sinergi. Hal yang bagus untuk pengembangan dan pembinaan UMKM, kita lakukan secara bersama. Dan kami punya banyak program yang akan kami tawarkan untuk sinergi dengan kawan-kawan Kadin, Provinsi, Kota, dan Kabupaten tentunya. Next. Dan hasil survei
tim saya kewirausahaan UMKM untuk data 2024 yang kami info di 2025. 67,8% pelaku UMKM di Indonesia dengan omset di bawah 50 juta 1 tahun, Bapak dan Ibu. 1 tahun. Uang 10.000 itu betapa berartinya bagi kawan-kawan UMKM. Bapak dan Ibu boleh tanya, itu ada 10 bot UMKM di depan sana. Saya akan cerita salah satu booth, mungkin di sini mendengar Ibu Miske ada di sana, penjual rendang, itu saat COVID-19 bangkrut dengan usaha sebelumnya adalah sepatu. Bangkrut sehabis-habisnya, nggak ada lagi. Mencoba untuk hal baru berjualan rendang. Alhamdulillah rendangnya lebih banyak penjualannya dibandingkan usaha sebelumnya. Hadir bersama kita Ibu Miske Caniago yang ikut. Itu adalah binaan Kadin yang cukup lama yang naik kelas. Hadir di situ ada pisang Samia yang awal penjualannya hanya 50 kg per hari, meningkat menjadi 1 ton per hari, tapi hari ini 10 ton per hari, naik kelas dan bahkan sudah IPO. Ini adalah binaan-binaan Kadin Indonesia. Ada binaan Kadin DKI Jakarta, Kadin Banten, Kadin Sumatera Selatan juga ada. Dan ini yang kita kembangkan. Nggak perlu banyak-banyak. Ada mau 1 juta, 2 juta. Satu saja yang naik kelas kita urus. Nggak perlu yang muluk-muluk. Satu saja pengusaha masing-masing provinsi yang naik kelas dari usaha UMKM menjadi usaha besar. Luar biasa. Nggak perlu kita muluk-muluk Bapak dan Ibu. Karena survei mengatakan 67,8% omset UMKM di bawah 50 juta. 38,4% laba keuntungannya di bawah 1 juta per bulan. Bayangkan, saya nggak yakin di sini ada yang penghasilan di bawah 1 juta. Tapi bayangkan ada saudara-saudara kita UMKM keuntungannya di bawah 1 juta sebulan. Apa cukup? Garis kemiskinan sekarang 2,6 juta per bulan dengan 2 anak, 4 kapita, 2 anak. Rata-rata UMKM punya 2 anak. Itu yang ada di UMKM kita. Di bawah 1 juta penghasilan per bulan ada 38%. Garis kemiskinan Indonesia rata-rata dari UMKM. Dan bahkan kami membuat survei, 8,99% kemiskinan Indonesia adalah UMKM. Sementara BPS mengatakan 9,02. Selisih tipis. Bapak dan Ibu, ini dasar kita peduli, lebih banyak lagi pada pelaku UMKM. 28,9% UMKM di Indonesia gonta-ganti produknya 3 kali dalam 1 tahun. Hasil survei kami. Dan 64% UMKM tidak mengerti dunia digital. Ini survei dan rasio kewirausahaan. Mungkin banyak kita tidak paham apa itu rasio kewirausahaan. David McClellan mengatakan suatu negara menuju makmur apabila rasio kewirausahaannya minimal 2%. Tahun 2016 Indonesia masih di angka 1,5%. Hari ini sudah 3,47%. Namun apa iya kita bangga dengan 3,47 sementara Singapura, Malaysia sudah di atas 7%. Negara-negara maju di atas 12%. Salah satu kriteria rasio kewirausahaan adalah minimal izin usahanya ada. Walaupun banyak beberapa rasio lainnya, beberapa kriteria lain. Tapi minimal izin usahanya ada UMKM. Indonesia UMKM-nya rata-rata nggak punya izin usaha. Salah satu penyebabnya apa? Hasil survei kami mengatakan 85% UMKM di Indonesia usahanya dari rumah. Dan ini perlu kita tinjau masing-masing kadin daerah. Karena ruang hijau menyulitkan bagi UMKM. Usaha dari rumah sulit untuk terbit izin usahanya. Ini PR kita bersama, kawan-kawan Kadin Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ini hasil survei kami. Bapak dan Ibu, bahwa ada 13 program prioritas yang kami akan lakukan berkaitan dengan UMKM. Di bidang saya sendiri, saya WKU Kewirausahaan UMKM, ada 3 program prioritas. Karena masing-masing kami WKU diminta oleh Ketum membuat maksimal, ya bukan minimal, maksimal 3 program prioritas masing-masing. Di tim saya sendiri, pertama, Kampung Digital Kadin Indonesia. Salah satu program unggulan tim saya untuk membuat bagaimana UMKM yang 64% nggak ngerti digital bisa memahami dunia digital dan bisa masuk penjualan secara e-commerce, meningkatkan omset dan diharapkan banyak UMKM naik kelas. Kampung Digital, kami ada 4 tempat
untuk segera kami resmikan. Insya Allah September ini salah satunya akan segera kami resmikan. Dan mudah-mudahan pilot project ini menjadi contoh bagi kawan-kawan Kadin Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Mari kita buka setiap provinsi, Kota, dan Kabupaten kampung digital. Tim saya, Pak Henry, ada Pak Henry? Hadir Pak Henry ya? Pak Henry mana? Tadi hadir. Pak Henry Setiawan yang membuat aplikasi Padi UKM siap membantu Bapak dan Ibu Kota dan Kabupaten untuk membuat kampung digital Kadin Indonesia. Kedua, mentoring UMKM naik kelas. Bapak dan Ibu, pelatihan UMKM selama ini selalu hard skill, dan hard skill. Hampir tidak ada yang namanya soft skill. Mentoring UMKM naik kelas ada 12 materi berbasis kurikulum dan 2 materinya berbasis soft skill. Dan kami sudah siapkan ini berkelanjutan. Kami akan buatkan pilot projectnya, insya Allah September ini akan jalan dan akan kami share kepada kawan-kawan di Kadin Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Kami siap, kami buatkan pilot projectnya, kami siap bersinergi dengan kawan-kawan Kadin Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk program mentoring UMKM kelas dengan 12 materi berbasis kurikulum. Salah satunya materi soft skill adalah motivator bisnis, soft skill. Dengan tagline, berjiwa bertarung, bermental juara. Itulah jiwa UMKM Indonesia. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah pojok UMKM bagian strategi untuk pemasaran UMKM. Berikutnya adalah program pelatihan pengembangan keuangan digital. Ini programnya Pak Endang. Kemudian program inovasi produk usaha berbasis ekonomi sirkular. Ini programnya Pak Idris Laina. Kemudian kemitraan ruang publik. Programnya Pak Andi Amar. Kemudian program inti plasma, kembali programnya Pak Andi Amar. Effective Supply Chain for UMKM, ini programnya Pak Teguh Wikrama. Membuat Bani Kadin Indonesia, programnya Pak Mukti Mubarok. Pengembangan pemasaran promosi branding produk UMKM, programnya Bu Ribda. Kurasi inovasi produk UMKM serta penerapan teknologi tepat guna, kembali programnya Bu Ribda. Serta kredit mikro tumbuh bersama, programnya Pak Endang. Bapak dan Ibu, 13 program prioritas UMKM nanti akan ditambahkan oleh Mas Agung nanti program prioritas tentang koperasi. Dan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, nanti juga akan disampaikan oleh Mas Agung. Pemerintah butuh definisi apa itu UMKM naik kelas. Dan perlu kita rekomendasikan dari hasil Rakornas Koperasi dan UMKM ini. Tim saya sudah membuat satu kajian, ada lebih kurang 15 lembar kalau nggak salah, akan saya share, tolong nanti panitia di-share kepada pengurus kota dan kabupaten seluruh WKU peserta. Ada yang mengatakan kalau sudah berjualan online naik kelas. Bapak dan Ibu paham naik kelas ya? Kalau sudah berjualan online berarti naik kelas. Pertanyaan saya, naik dari kelas berapa ke kelas berapa? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan kalau sudah ekspor berarti naik kelas. Dari kelas berapa ke kelas berapa? Bahwa ada 3 kelas UMKM, mikro, kecil, dan menengah. Berarti kalau naik kelas itu, kalau dia usaha mikro, naik kelas ke usaha kecil. Kalau usaha kecil, naik kelas ke usaha menengah. Dan selanjutnya dari UMKM, naik kelas ke usaha besar. Indonesia butuh 122.000 UMKM naik ke usaha besar. Bapak dan Ibu, kami akan mengusulkan definisi UMKM naik kelas kepada pemerintah yang membutuhkan. Terutama Pak Maman. Tempo hari saya dan tim Wakau diajak Pak Nurdin Halid audiensi dengan Pak Maman, yaitu bahwa dari hasil analisis dan kesimpulan di mana definisi UMKM naik kelas adalah meningkatnya penjualan atau modal sehingga kriteria kelasnya berubah menjadi lebih tinggi dibandingkan kriteria kelas sebelumnya. Itu yang akan kami usulkan. Sementara kalau penjualan online, ekspor, dan lain-lain adalah pendukung daripada meningkatnya omset atau penjualan. Karena intinya naik kelas itu kalau omset atau penjualan meningkat dan modalnya meningkat. 2 hal tersebut. Bapak dan Ibu, demikian yang ingin dapat saya sampaikan, dan mungkin Mas Agung bisa kita diskusikan dengan tanya jawab seputar program UMKM. Apakah ini menarik? Tentu akan banyak pertanyaan dari teman-teman kalau ini menarik bagi teman-teman sekalian. Saya serahkan kembali ke Mas Agung dan mungkin dibantu oleh Wakau lain untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.